rekam. Jadi ada satu settingan sing tak pencet, tak off kan gitu malah iso ki. Malah urip. Ya rekam saiki. Nah, Zoom itu otomatis ya? Zoom. Direkam otomatis kabeh ya? Iya, kalau Zoom kan kayaknya ya ada settingannya juga sih, tapi maksudnya lebih ke settingannya itu udah settingan ngerekam ya gitu, Mas. Gitu. Ini sisan we, langsung mulai. We ora nek sing deadline kan? Ya iki deadline kabeh. Opo? Ya itu orang duwe stok aku arep ngetok sik engko dilinkas diampiri. Oh, kan ngampiri. Ya wis, karo ngenteni ngampiri berarti. Sisan mumpung iso penisirin aku. Wis ping pindho ya ora upload jane ini. Tak upload ya, tapi ora suarane dipublikan kan aneh gitu kan. Ya dikai suara Mickey Mouse apa ngono. Suara sing denge ini suara aku. Gur aku tok ngomong nek kowe meneng, aku ngomong kowe meneng kok. Sidone arep golek apa kok? DOC kuwi Sido to? DOC karo ndok jarene. Oh, karo ndok. Berarti dia kan yang duwe mesin tetep. Berarti daerah kono pemain baretrok ya oke to? Yo lagi kuwi sing nemune. Berarti masih bisa dihitung ya? Nek kono apa nek? Ora enek wong kancaku sing main ayam tak tekoke ora mudeng. Masa? Iya. Nek turunane nyang kuwi apa jenenge? Sing saiki Kuntara kuwi lho. Gitu. Kuntara kuwi njupe kok baretrok kuwi. Disilang nih meneh. Heeh. Enggak kuwi njupe sangko baretrok. Baretrok. Yo oke, endek waktu berapa menit kowe iki? Saiki jam 9.15. Jam berapa lagi? 9.15. Nah, ya wes 15 menit ya. Wes, gampang ya wes. Ya wes biar anu apa? Biar resmi ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di sesi talking sesi ketiga ya. Dari dua yang belum sukses. Oke, kita lanjut ke part ketiga ini ya. Di acara ngobrol kita ngalor ngidul hari ini. Oke, temanya apa ya? Ngopi. Aku urung sempet gawe ngopi kok. Pangan aku lho. Nek pangan aku bener iso tape. Obat mah. Tape, obat GERD, obat mah. Niku fermentasi alami yo. Ya alami. Ora sebenarnya tape karo iki. Tapi gak lagi entek iki. Apa kuwi? Cuka apel. Cuka apel. Nah, cuka apel. Kuwi tinggal apa gitu? Ini ya sama buat kalau umumnya sih bisa buat nurunin berat badan, buat diet gitu kan. Kan ini juga apa menghambat nafsu makan juga. Tapi aku rutin beli ini tadinya itu gara-gara waktu aku GERD parah, aku mahku parah kae sing ngampe nek arep nelen makanannya susah. Aku kan cari referensi di YouTube kan. Obat alami GERD gitu kan. Nah, aku nemunya konten Adera ya, Mat. Gitu. Jadi ciri Adera ya obat alami GERD itu yaitu pakai cuka apel rutin diminum setiap pagi sebelum makan malahan. Jadi asam lambung emang dikasih asam juga gitu, cuka apel asam, tapi ya maksudnya dicampur air gitu. Jadi buat netralin itulah. Seperti itu. Aku juga pernah ini loh apa? Katanya cukup ya Adera loh ya katanya. Gimana tuh? Nek lapar itu sebenarnya jangan langsung karbo gitu loh. Oh iya. Kasih protein. Memang awalnya kebutuhan kayak sayur-sayuran itu lebih banyak. Lebih anu ya. Iya. Ya soalnya kan kalau karbo itu kan sebenarnya kan sumber energi sebenarnya. Jadi karbohidrat itu sumber energi, Mat. Kalau kita banyak gerak, itu banyak aktivitas itu baru karbo yang diserap buat tenaga.
Sedangkan kan protein dan lain sebagainya tuh itu mah buat ngisi jaringan tubuh kan, gitu loh. Heeh. Gue apa? Regenerasi selnya malah protein ya. Ya iya, itu dia. Nah, sedangkan kita itu kadang-kadang karbonya kebanyakan, aktivitas kita kurang gitu loh, Mat. Gitu. Makanya wong naik gula ya gula. Nek gula sama, itu kan buat energi juga. Makanya kan gula itu dihasilkan dari karbo. Jadi kenapa Apa jenis? Rata-rata pengidap penyakit gula itu karena dia kurang aktivitas, kurang gerak juga gitu kali ya. betul, dan kelebihan gula maksudnya. Jadi gini, Ya maksudnya kelebihan itu loh. iya, jadi gini sebenarnya dari karbo aja, dari karbohidrat itu gula untuk tubuh kita itu udah cukup, Mat, gitu loh. Tanpa makan gula, minum manisan gula segala macam sebenarnya karbo itu udah cukup. Tapi karena ya itu dia, karena apa? Politik industri makanan tadi, gula itu kan jadikan makanan juga, Mat, itu loh. Itu makanya ketika orang udah diabetes segala macam kan dilarang gula gitu kan istilahnya. Ya kopi juga disaranin pahit, sama nasi juga itu kan dikurangin, Mat, sedikit banget gitu loh. Itu maksudnya. Oh. Dengan nasi porsi standar itu udah kelebihan gula sebenarnya. Itu. Kalau dibanyakin olahraga, Nah, dibanyakin lomba sama aja. ya itu seimbang. Justru perlunya itu. Mulane nek nek wong macul ngono kayak nenek sawah atau kerja-kerja berat lainnya, itu kan ngombene ya kaya ngene awake kan mangane segone oke, ngombene teh manis. Ya karena orang-orang kita itu terbiasa kerjanya abot, Mat, itu buang tenaga keringetnya banyak itu loh, Mat. Itu bagus sebenarnya. Mulane wong nggone dhewe kan nek ngopo ngombe wedang legi kan mangane oke kan jarang sing lemu-lemu, Mat. Ya gitu. Karena kepake energinya gitu loh. Itu karo awake. Tapi apa jenis? Nah, lemu itu bukan gula kan? Apa pengaruh gula? Ya bisa gula juga dan lemak sih sebenarnya. Nah, maksudnya gini, gula itu kalau kebanyakan kan larinya nanti ya itu juga maksudnya larinya ke kelebihan gula tadi kan diabetes sama kan bisa gemuk juga maksudnya gini kemungkinan ya nek menurutku sih dari gula tadi itulah yang bisa ngikat lemak nanti mati gitu loh itu jadi kelebihan gula itu tadi kalau ada lemak itu kan sebenarnya kan buat cadangan energi, Mat, gitu loh. Itu dari makanan apa segala macam misalnya walaupun kita nggak makan tapi orangnya gemuk itu biasanya lebih bisa bertahan tenaganya lebih gede rosok daripada orang sing kuru ngono loh. Itu ya jadi sumber cadangan energi sebenarnya lemak itu kalau dipakai. Jadi kan misalnya olahraga gitu kan orang gemuk itu olahraga kan bakar keringet banget, bakar lemak banget kan gitu kan. Gitu. Makanya gampang keringetan ya. Ya iya, nah itu kan kemarin-kemarin aku juga belum belum apa gitu maksudnya yo makan aja bebas. Kowe ngerti lah, aku saiki sudah nggak makan ayam, nggak makan daging loh. Apa tadi apa jenis vegetarian? Ya belum ke sana, cuman aku ngurangi. Beda kan yang awakku yang raiku kan beda kan saiki lihat. Ya kan? Lebih lebih cerah gitu. Itu pun dokter yang ngomong, Mat, itu loh. Dokter yang ngomong aku Apa jenis naik banyak sayuran gitu malah cerah ya malah. iya, lah kuwi jadi gini, Mat, aku waktu terakhir kan periksa tensiku yang terakhir kan 180 itu kan. Itu kan akhirnya kan ya diceramai dokter kan, diseneni gitu kan. Kok belum minum obat darah tinggi gitu kan rutin tiap hari gitu. Ntar kalau pembuluh darahnya pecah gimana, Pak? Wah, ya medeni juga nih batinku kan ngono kan. Apalagi udah ada kejadian tonggoku ini udah ada kejadian kayak gitu, Mat, itu kan. Jadi pulang kerja gitu kan jalan kejadian kayak gitu lewat, Mat. Itu ya akhirnya ya udah salah satu faktor untuk nurunin darah tinggi itu sebenarnya dari kolesterol juga diatur. Jadi dikasih obat darah tinggi tapi ternyata kolesterolnya tinggi itu juga efeknya nggak maksimal. Itu jadi dokter. Jadi Apa ya? Kudu ngombe obat terus gitu ya. aku ngombe obat terus kan setiap malam aku ngombe obat itu untuk menurunkan tensinya biar ya maksudnya rendah dulu lah gitu loh. Tapi itu dia, jadi kolesterolnya juga harus dijaga. Maksudnya kolesterol juga harus normal. Nah, pas aku cek kolesterol yang apa ini, yang apotek ya, itu ternyata kolesterolku tinggi, mati itu loh. Nah, penyebab kolesterol itu ada salah satunya itu. Ya, makanan berlemak, gorengan yang itu tuh. Nah, kayak percaya saya ayam, daging segala macam itu. Nah, mulai setelah itu ya wes aku tak niatin dia ya udah sekarang
Aku ngomong kan yang emak, sekarang Abi udah nggak coba nggak makan ayam, yang nggak makan daging gitu, paling telur ikan itu aku makan sayuran itu. Iya, alhamdulillah wis hampir sebulan, nenek lebih, aku hampir 2 bulan wis ora mangan pitik rek. Nggak makan daging loh. Wis ora bakso. Soto-sotonan wis ora sik ya, rek. Yang nek rene soto sik ya. Wah, soto kuahnya aja karo ndoke. Jadi gini, Mas. Padahal aku kadang apa kaya anu ya, soto kaya favorit ya malian padahal. Soto. Ya nggak apa-apa, kan asal nggak berlebihan wae kan. Itu kan udah ini. Nah, aku kan tidak ada alasan untuk harus seperti itu. Nah, aku kan emang lagi ngurangi. Tapi bener sih, Mat. Selama 1 bulan tak kurang itu ya lebih fresh itu kan. Maksudnya ya awak lebih penak lebih enteng loh. Nah itu makanya pas aku periksa yang dokter lagi kan, aku cek lagi, cek apa lagi, oh iya Pak gini Pak, ya Bu ini sebulan aku orang makan ayam, nggak makan apa ya daging apa segala macem, cuman telur ikan sayuran, 2 kilo aku turun, Mat, berat badan. Iya, 2 kilo loh. Maksudnya gini, Mat, ya kita itu kan di badan ini kan titipan ya maksudnya ya. Ya maksudnya ya saya ya baru kepikiran nih gimana caranya ya untuk menjaga gitu. Kan bisa bertahan lama no, Mat. Ah, Wis duwe umur setengah ini gimana biar kesananya itu masih bisa bertahan lama no. ya badan ini sebenarnya apa jenenge duwe anu ya, duwe kecerdasan tersendiri loh Ya sebenarnya punya. anu imun tuh. Ya Cuma nek awal terlalu ceroboh juga kayaknya juga nggak ini ya. iya, sebenarnya kan udah punya sistem. Jadi gini, Mat. Ya yang kita bilang kemarin badan kan sebenarnya juga punya punya khilafah juga gitu loh. Punya aturan bakunya sendiri, Mat, itu loh. Itu loh. Yo nek duwe apa ya? Sistem. Duwe standar ya. Iya punya sistem, udah punya sistem sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang yang merusak badan kita itu apa coba? Ya kayak motor aja lagi. Motor itu kan udah ada standarnya sendiri kan gitu. Cuman kadang-kadang kita makainya juga begitu kan. Nah, asal ya nek dari manusia apa yang merusak sistem itu apa? Yang merusak apa sih nek menurutmu? Merusak sistem Nah, nek dalam tubuh. dalam tubuh. Heeh. Ya apa perilakunya awake dhewe dong. Iya, betul. Maksudnya adalah ego kita, Mat, gitu. Jadi otak kita sebenarnya yang merusak itu. Tadi otak yang nafs, otak yang hawa nafsu itu sebenarnya yang rusak, Mat. Sing apa jenenge sebenarnya yang kita makan itu kan sebenarnya yang kita mau, bukan yang kita butuh kadang-kadang gitu ya. Iya betul. Makanya ya yang kita mau tadi kan nafsu kan istilah kan. Nafsu kita kan wah arep mangan iki sing enak wis ora butuh ya apa. Nah, itu kan baik lagi musuh terbesar manusia itu sebenarnya ya bener hawa nafsunya sendiri sebenarnya kan. Gitu loh. Padahal badan kita udah nolak-nolak nih kan, nek mangan es kokean yo apa istilahnya meriang gitu kan udah tahu kayak gitu enak pangan terus ya. Gitu loh. Tapi sebenarnya apa ya rasa sakit meriang dan lain sebagainya itu sebenarnya apa ya alarm juga loh sebenarnya, Betul. indikator loh sebenarnya. Ya memang iya, sakit itu memang alarm, tapi kadang-kadang alarm itu kan kita tentang, Mat. Iya, diobatin obat kan beres gitu kan. Misalnya wis lak ngopo gitu Nah, loh. padahal Biasanya kan ngono ta. betul, padahal alarm itu adalah tujuannya adalah kita biar mikir, kowe iki bar mangan opo, kowe iki gini yo, biar ngambil hikmahnya pelajaran mulai diwe pusing misalnya kan ngopo nih. Nah, gitu kan istilah diwe meriang, kowe ngopo mau mangan opo aja kan seperti itu. Tapi kita obati sesok mangan kuwi neh ngono kan. Gitu. Wong wis mari ya. Mari ya itu dia manusia seperti itu. Jadi balik lagi Mat, sebenarnya kalau kita ngelihat secara luas ya, mau di alam semesta ini maupun di bumi maupun di tubuh kita sendiri itu semua itu sebenarnya sudah tunduk patuh sama Allah, Mat. Gitu loh. Termasuk badan kita sebenarnya sudah tunduk patuh sama Allah. Gitu loh. Siklusnya ya, sirkulasinya ya. Ya, cuman ada satu makhluk yaitu yang di alam dunia ini yang tidak tunduk patuh sama Allah ini cuma satu makhluk, Mat. Apa, Mat? Piye? Hanya satu makhluk yang belum tunduk patuh kepada Allah. Apa, Mat, menurut Mat?
sebenarnya sepenuhnya tidak tunduk itu aslinya nggak ada loh gitu. Iya, ya semuanya saya tunduk. Tapi iya tunduk tapi masih ada yang melawan gitu loh. Ya, secara garis besarnya mungkin iblis. Untuk keseluruhannya sebenarnya kayak sing punya kehendak bebas itu kan kayak manusia itu kan sering juga. Betul. Ya. Kayak malaikat, apa tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu kan ya karena dia digariskan seperti itu gitu loh. Ya, tapi sebenarnya nggak bisa meneliti terlalu jauh lah kalau untuk makhluk-makhluk lain itu ya emang ya kayak tumbuhan ya dia tumbuhnya di situ gitu. Siapa yang nyalain dia tumbuhnya di tanah yang kering gitu kan? Begitu dia tumbuh ternyata nggak ada air dan lain sebagainya. Nyalahin siapa? Iya betul. Tapi nek jawabannya berdasarkan fakta ya ini. Sebenarnya iblis itu tunduk patuh mati itu. Memang Allah itu memerintahkan iblis seperti itu gitu sebagai ya tokoh antagonis ya mati itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya di alam semesta ini semua itu tunduk patuh mas sebenarnya. Planet-planet, ya bintang, matahari semuanya itu sudah beredar atau bersirkulasi sesuai dengan sunatullahnya gitu loh. Ketentuan Allah itu. Matahari dari timur ke barat. Tumbuh-tumbuhan semuanya, hewan semuanya. Badan kita juga kan darah juga udah apa bersirkulasi itu semuanya tunduk patuhnya Allah. Tapi ada satu makhluk mas sebenarnya yang tidak tunduk yang tunduk patuh itu. Apa jenenge? Yang punya free will sebenarnya awak itu. Iya. Ya tapi dari kita itu apa yang bikin tidak tunduk patuh itu apa kita coba? Ya ego lah. Ya iya. Ego itu adanya di mana? Ego itu sing kadang-kadang awake salah mengartikannya. Ego itu di mana, pikiran di mana. Kalau mau ke sana ini ketahuan nih. Oh ya, ya intinya itu aja ya. Jadi jawabannya poin utamanya adalah ya benar, maksudnya ego kita itu salah satu makhluk yang saat ini tuh ya nggak semuanya yang agak susah ditunduk patuhkan gitu loh. Ego itu adanya di kalbu mat. Kolbu dan kolbu itu jangan diartikan kolbu itu hati. Kalau hati kan di sini nih. Jadi kolbu itu sebenarnya akal pikiran mat. Itu arti sebenarnya kolbu itu akal pikiran itu loh. Jadi manusia itu akal pikirannya aja sebenarnya yang belum tunduk patuh gitu. Nah makanya setiap zaman tuh dikirim Nabi Rasul itu kan sebenarnya untuk itu gitu loh, untuk membawa manusia itu untuk menunduk patuhkan egonya manusia sebenarnya kan Nabi kan itu mat tugasnya gitu loh. Ya sebenarnya aturan main mau itu apa dalam agama ya mau syariat apa apapun itu arahnya ke sono gitu. Iya betul ya. Makanya misalnya itu pun apa ya mereka bisa melakukan dengan sebaik mungkin ya apa ya itu yang dinamakan surganya dunia itu sebenarnya seperti itu ya orang itu wis secara otomatis lah apa merawat dirinya dengan baik apa berhubungan satu sama lain dengan baik itu wis iya. Otomatis iya benar rule-nya itu kan selama ini yang kita tahu kan itu agama betul dan yang kita tahu selama ini kan apa ya kayak doktrin soalnya dhisik dikandani logikanya seperti itu nggak paham gitu. Iya. Jadi belum waktunya juga gitu. Kapan? Jadi mending dhisik kapan maksudnya? Dhisik kapan maksudnya? Ya, padahal orang yang udah apa ya? Udah paham benar-benar les. Daripada gue bingungnya ya wes sholat wae. Iya. Sholat 5. Nah, betul. Ya wae ngerti ini gurtikon sholat itu. Sholat ya, betul. Ya wes misalnya sendiko dawuh ngono ya. Iya. Ya cuma ada sense tersendiri misalnya kita mau melakukan itu ya ada kebaikan tersendiri buat diri kita gitu loh. Minimal otot-otot kan gerak nek sholat. Betul. Walaupun esensinya bukan itu loh ya. Iya, ya itu salah satu. Ya pokoknya. Tapi ada esensi. Ya, kenapa bacaannya seperti itu gitu. Kadang-kadang kita kan nggak ngulik ke sana juga ya. Betul. Ya pertanyaan kenapa kita nggak ngulik ya? Padahal itu yang penting loh. Esensi itu penting loh. Kita cuma tahu cangkangnya doang ya. Jadi Mbak tahu cangkangnya aja kan istilahnya kan. Islam itu ya itulah.
Sangkangnya doang. Kelebihan dan kekurangannya ngono ning kono kuwi. Nah, betul. Soalnya kadang-kadang apa ya? Ya terlalu tahu itu nggak bagus, nggak tahu pun juga bagus gitu loh. Tapi sebenarnya inti dari itu semua sebenarnya kan memang balik lagi nek menurut sih ke apa ya, Mat? Ke hidayah, Mat, maksudnya, Mat. Hidayah itu jadi gini, balik lagi ke kemarin yang kita bahas manusia tentang Allah itu memilih gitu loh. Gitu loh. Jadi orang itu kan ada yang diberi hidayah, diberi keilmuan, dan ada yang belum, Mat, gitu loh. Dan ada yang tidak sama sekali gitu loh. Nah, untuk memahami esensi semuanya itu sebenarnya sih ya, kalau kita merunut balik lagi ke sejarah zaman dulu, ya itu kan para nabi kan seperti itu, Mat. Jadi ada orang-orang pilihan itu loh. Ada nabi dipilih, rasul dipilih, dan pengikutnya kan yang dipilih juga, Mat, itu, Mat. Jadi nggak semuanya orang seluruh dunia itu memahami itu semua gitu loh. Gitu, Mat, maksudnya. Nah, aku melihatnya itu kayaknya apa ya? Itu konsekuensi kita itu. Maksudnya gini. Aslinya kita sendiri yang mengarahkan, enggak mengambil peran untuk ini gitu loh. Kayak kowe gitu loh. Aku tahu waktu mungkin dhisik loh ya. Aku mau peran inilah gitu lah. Betul. Sebagai ya tak. Terus? Ya karena untuk peran yang lebih dari itu sebenarnya waktu itu ngusik-ngusik lah. Aku harap njupuk peran iki wae gitu. Oh gitu. Kita milih dulu yang gampang dulu lah ya gitu lah. Yang nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat lah gitu ya. Nek cara agama mungkin diibaratkan sebelum kan ditanyain ngono kan lho. Seperti apa roh ditiupkan udah ditanyain apa sebenarnya waktu itu kan apa jenenge kita udah tahu peran kita itu nanti seperti itu. Nah begitu kita lahir kan lupa apa jenenge tertutup hijabnya itu di situ ya itu awake makanya diperjalankan dengan situasi yang malam hari itu seperti itu. Oh betul. Nah kue meyakini gue Rahmat bahwa di enek alam rahim itu kita udah tahu segala macam gitu. Kita tuh udah tahu Ji. Kayak gue nonton, kayak gue pernah ikut drama ya. Terus? Pernah ikut drama kan? Ya gue mau jadi Wiro Sableng, mau jadi Angling Dharma, mau jadi siapa? Kita tahu alur ceritanya itu bahkan kita tahu gitu loh. Gitu. Berarti ya begitu kita masuk di game ini, game dunia ini. Ya wes mungkin ada sebagian yang ada terbawa, ada yang 85% itu sebenarnya kita udah lupa gitu. Oh gitu. Berarti ya, apa artinya kita itu melupakan rule-nya kita dong berarti. Keluar dari skrip dong berarti. Iya, nek bahasa agamanya lahul mahfuz apa ngono kae. Ya, betul. Sudah tertulis dengan sedemikian rupa ya. Cuma kan improvisasinya kita main teater mau main drama itu kan ada improvisasi ya. Itu yang kadang-kadang bisa merusak alur cerita, merusak dialog dan sebagainya ngono kuwi. Berarti benar, Mat. Kalau itu berarti nyambung. Jadi gini. Berarti manusia itu kan sebenarnya ketika dilahirkan ke dunia itu kan sudah ada fitrahnya, Mat, gitu kan. Betulan. Manusia itu sebagai apa, tugasnya seperti apa. Tapi kan faktanya selama ini berarti manusia itu banyak lupa akan fitrahnya, Mat. Intinya lupa akan perannya itu kan. Kan seperti itu. Ya peran utamanya kan sebagai khalifah di muka bumi ya, sebagai pemimpin atau pengganti Allah di muka bumi. Itu. Cuman ya lupa peran itu gitu loh. Yang ada hawa nafsu tadi yang harusnya khalifah kan penerus yang meneruskan Allah mengurus bumi lah ya gitu atau mengelola bumi lah ya secara baik. Ya, tapi dengan adanya tadi lawannya tadi ego hawa nafsu tadi ya atau dibahas tadi jadi nafsu jadi merusak ya. Balik lagi analoginya di drama tadi ya. Kita diperbolehkan kok improvisasi apapun itu kita boleh kok. Nah, cuma kan kadang-kadang karena terbawa di emosi,
panggung itu kadang-kadang kita ngerusak acara akhirnya. Betul. Dan itu pun ya itu sing akhirnya menutup alur cerita bisa berubah dan lain sebagainya gitu. Betul. Padahal alur itu tetap diarahkan ke situ juga. Dialurkan ya. Tapi dari penyimpangan tadi ada konsekuensinya loh. BBB. Dari penyimpangan skrip tadi ada konsekuensinya loh padahal. Ya otomatis. Kan? Maksudnya gini loh, misalnya gue dari arah mana ya, dari Jakarta ke Bogor gitu kan, harusnya kan kamu lewatnya Cilengsi berarti gitu kan. Betul, dari Bogor. Terus? Nah, kamu arah ke Cilengsi, cuma karena improvisasimu terlalu berlebihan, akhirnya gue lewat Priok. Benar. Itu kan jadi jauh. Jauh ya, kesuwen. Harusnya berapa jam itu gue bisa luwih suwe gitu loh. Nah, konsekuensinya apa tuh? Nek meneh sing secara nggak sengaja mungkin menemukan jalur alternatif lain gitu, luwih cepat gitu loh. Cepat, Depok ono ya. Nah, akhirnya dia lebih cepat sampai, lebih cepat putus kontraknya juga. Iya benar. Ceritanya cepet entek gitu loh. Iya, tapi kan nggak apa-apa juga sih. Tapi asal tugasnya dia itu sudah terpenuhi sih nggak ada masalah sebenarnya gitu, Mat ya. Ini tuh juga bisa. Ya, cuma ada ini loh gitu. Misalnya jalur utamanya ini, misalnya gue shortcut, lebih cepat emang. Nah, terus? Lebih cepat sampai mungkin. Cuma ada poinnya lebih selesai. Yang itu terlewat gitu loh. Oh gitu ya. Jadi nggak asik dong malah dong. Jadi nggak asik dong berarti. Ya nggak bukannya nggak asik, nggak sesuai jalurnya aja gitu. Tetap berbeda mau nggak mau pedomannya. Kalau tujuan kita ke Bogor tetap mau nggak mau kita ke Bogor juga gitu. Bener, Mat. Kalau itu jawabannya kalau di Al-Quran itu berarti yang sunatullah, Mat, gitu loh. Sunatullah atau sunat Rasul. Jadi seperti penciptaan manusia, penciptaan alam semesta itu kan juga ada tahapnya, ada masanya, Mat. Dan kita ngikutin itu semua, Mat. Gitu loh. Jadi penciptaan manusia dari mulai mulai dari embrio gitu kan, terus ntar berapa bulan ditiupkan roh, dikasih tulang belulang sampai lahir gitu. Itu kan ada 6 tahapan, Mat. Gitu. Ya semuanya kita ikutin. Kalau nggak kita ikutin berarti ada yang cacat ya berarti ya. Gitu ya dong. Iya. Ya itu benar. Betul ya seperti itu. Ya alam semesta juga segitu kan. Juga ada 6 masa penciptaan itu loh. Ya, itu sunatullah, Mat. Udah ketentuan Allah gitu loh. Bener juga sih, bener. Bukan cuma di embrionya loh, bahkan perjalanan kita pun sebenarnya ada rutenya loh. Iya betul. Lah aku ngerti wih. Kita juga betul ada tahap-tahapnya juga perjalanan hidup manusia juga, yaitu kalau di versinya Buddha kan dianalogikan di Candi Borobudur kan. Seperti itu, Mat. Kalau Buddha. Kalau di orang Buddha dianalogikannya di stupa-stupa Borobudur itu loh. Itu kan juga ada tahapannya juga gitu loh. Nah, itu kan masa perjalanan. Itu secara agama lah ya. Secara kita kan sebenarnya nyambung juga gitu loh. Kita nggak ke agama manapun gitu. Cuma secara kan lebih ke logika dan pemikiran aja ya. Betul. Jadi sebenarnya nyambung. Naik kehidupan gimana? Naik kehidupan. Nah, masanya itu. Yo, berarti kan kalau di penciptaan waktu di rahim kan ada masanya tadi kan, dari proses ya pembuahan, zigot segala macam kan, Al-Quran ini istilahnya kan ada alaqah kan, dititipkan ruh kan, dikasih tulang belulang kan segala macam gitu. Tapi setelah kita hidup, setelah kita lahir itu ada masanya juga nggak? Nah, itu game plan gameplaynya gitu di situ. Permainannya di situ. Mayoritas dari kita itu kan sebenarnya banyak yang pernah ngalamin game ya. Game kan, gue pernah main game tau. Benar, terus? Gamenya itu kan alam semesta ini. Betul. Ya kan, kamu dikasih kendaraan mulai startnya. Mulai startnya kan pas kita lahir. Betul.
ya tak? Mulai startnya pas kita layar, kita bisa main di game ini free will kita tuh di game ini gitu loh. Oh, gitu. Di game itu gitu. Ya, cuma kalau bisa improvisasinya di situ. Cuma kalau kita nggak keluar dari game itu, aturannya kita keluar dari aturan mainnya. Cuma kalau kita keluar dari layar, maksudnya game kan ibaratnya nonton layar main ya. Iya. Jangan sampai offset ya, jangan sampai offset. Keluar jalur di situ kita keluar lapangan. Iya jelas nih, itu konsekuensinya di situ gitu loh. Oh gitu, ya benar sih. Game balap lah ya. Kita di kendaraan tubuh ini nyata untuk berselancar di jalur balap game gimana loh. Iya. Ya kan. Nah, apa iso kok gue main game ngono kae iso ning pinggir-pinggir jalan lewatane kan iso ta gue. Nah, tapi kan resikonya kita nggak bisa keluar dari layar itu gitu loh. Tapi resikonya kan kita nggak bisa jalurnya, kita nggak bisa mulus, maksudnya kita tetap kalah juga di situ kan istilahnya kan. Yang blasuk-blasuk kan. Satu itu. Kedua kayak sing tak anakne mau loh, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi ujung-ujungnya kita harus finish juga. Harus finish juga ya. Oh gitu. Nah, jadi lapangannya dunia, kendaraannya tubuh. Betul. Ya toh? Lapangannya anggapnya layar itu dunia ya. Iya. Kendaraan yang kita mainkan itu tubuh kita sendiri gitu ya. Wes kita punya free will-nya sebatas itu. Betul. Kalau untuk free will yang lebih kayaknya enggak deh. Iya betul. Tapi sebenarnya sih kalau kita ngikutin istilahnya ketentuan kita sebagai makhluk, harusnya kita kan ngikutin aturan dasarnya Mat gitu kan. Ya itu banyak ada. Ya betul. Soalnya gini Mat, kalau kita sambungin ke agama, itu kan kalau kita ngomong dianalogikan kayak game tadi, berarti kan berarti orang-orang yang melewati batas itu Mat, itu ya. Jadi ngelewatin garis gitu, keluar lapangan itu offset. Nah, itu sebenarnya kalau di agama itulah yang disebut dengan ablasa Mat. Ablasa kebablasan atau iblis. Ablasa. Oh iya, oke. Ablasa itu kebablasan, alias kalau kita kenal sebagai iblis atau setan. Gitu kan. Kan setan itu apa sih? Kan setan itu wujudnya itu adalah dari jin dan manusia. Walaupun kita angan-angan nggak tahu nih. Setan itu kan dari jin dan manusia sendiri gitu loh. Gitu. Jadi manusia-manusia yang kebablasan, itu yang melewati batas, yang menyalahi aturan, itulah yang disebut setan gitu, Mat. Di manusia itu. Jadi benar kayak gitu. Setannya ya awake dhewe ya. Nah, iya, sebenarnya kita sendiri juga kan, dari golongan kita sendiri juga itu, dari golongan manusia tapi melampaui batas itu. Jadi manusia melampaui batas. Jadi jangan dibayangkan kita setan itu makhluk lain gitu, enggak sebenarnya kan. Ya itu kan di Al-Qur'an juga. Ya, setan itu dari golongan jin dan manusia gitu kan. Gitu. Kalau iblis itu kan sebenarnya kan sifat gitu loh. Sifat yang kebablasan, kelewatan gitu loh. Itu kan iblis itu kan. Kalau setan kan jauh artinya kan. Itulah jauh dari rule awalnya gitu. Rute awalnya harusnya manusia itu seperti ini, tapi dia terlalu menyimpang lebih jauh gitu loh. Itu. Ya kalau ke agama seperti itu. Kalau kita mau finish dengan selamat ya ngikutin jalur. Nah, dan jalurnya itu ada di mana, Mat? Aturannya itu, buku panduannya itu di mana sebenarnya? Aturannya itu sebenarnya kalau kita masuk di gamenya ya, sebenarnya kita emang nggak tahu. Kita cuma tahu jalan depan aja. Ke depan aja. Ya cuma kita perlu berhati-hati. Oh depan itu belok muter ya. Cuma memang kadang-kadang kita kan kalau iso ke pinggiran, iso ke tengahan dan lain sebagainya itu. Nah, kita masuk di sebenarnya nggak kelihatan jalurnya. Kecuali kalau gue metu sangka game lo ya. Rutenya kan kelihatan ya. Ya, maksudnya ya kita misalnya ke atas itu ya dari helikopter view kita dari atas. Keluar dari game ya. Rutenya kan kita kelihatan jelas ya. Cuma kita itu kita di dalamnya gitu. Iya, berarti kalau kita keluar kita harus mati berarti. Oke, ketok. Jelas. Iya, betul. Nanti kalau kita makanya kalau kita udah keluar, ternyata jalurnya itu ya. Aku diingi sama menggo-menggo gitu. Iya. Nah,
kita itu beruntungnya Mat, kalau kita orang Islam sebenarnya di game itu kita udah dikasih panduan Mat, ada petunjuknya, ini harus ke kanan, ini ke kiri, dikasih tahu ada jembatan, ini tanjakan, itu sudah ada sebenarnya Mat, buku panduan pedomannya itu di Al-Qur'an Mat. Ibaratnya nek di jalan awake sebenarnya dikasih rambu lah. Dikasih Oh, ini jalan. dikasih peta lah, dikasih map itu loh. Itu. Nek kanggoku juga nggak map banget sih. Cuma rambu sebenarnya. Oh, ini jalan miring, jalan lurus gitu. Nah, Kita betul. bisa ngelewatinya itu. Emang kita harus ngelewatin itu. Betul. Ya itu, dan tuntutan ini sebenarnya adanya di Al-Qur'an Mat, masalahnya itu loh. Kalau kita orang Islam, cuman kita selama ini ya jauh gitu loh. Kita cuman meyakini doang, hanya sebatas slogan-slogan aja kan, satu iman kepada Allah. Ya, itu gini. Maksudnya kalau kita di apa bicara di di agama Islam ya, cuma kita kan tadi bahasnya di umum lah ya, kita nggak ke agama lain manapun ya. Betul. Iya. Nah, analogiku seperti itu gitu loh. Iya. Jadi kita bebas itu sebenarnya sebatas itu gitu loh, sebatas di layar gitu loh, bebas ya wae. Iya betul. Lapangannya ya tapi kan ending dari semuanya kan kita memang pengen kemenangan Mat, gitu kan. Kemenangan itu gimana? Ya, emang harus finish. Enggak, ya finishnya dalam arti jangan finish dalam finishnya kita juga masuk jurang atau babak belur juga gitu loh. Finish kita kan pengennya kan kita kan kemenangan. Betul, ada finishnya gitu. Ini finishnya ada karena tadi game balap ya mau ya? Ya, game balap. Ada yang kebablasan, mau masuk jurang dan lain sebagainya. Ada yang pelan tapi akhirnya bisa finish ya tak? Berarti dia sesuai tujuannya. Ada yang jenis game over, maksudnya karena kesalahan kita sendiri itu kita kehabisan waktu. Nah betul. Deadline kita kan mungkin gimana pirang jam sih. Iya. Betul. Jadi waktunya harus finish. Iya betul. Cuma mau nggak mau kita tetap diambil, dikeluarin juga gitu betul. Loh. Nah masalahnya gini Mat, dari perjalanan tadi finishnya, kalau yang diyakinin kita semua ya, mau di agama Islam atau yang lainnya, kan finishnya tadi tuh kan ada tujuan Mat gitu loh. Ya kalau di Islam mungkin ada surga neraka segala macam kan. Tapi kalau misalkan di luar Islam, misalkan di Hindu atau di Buddha itu ada reinkarnasi gitu kan. Setelah game tadi kita akan kemana sih kan, seperti itu. Dan itu kan ya sebagian besar manusia ya meyakini itulah bahwa akan ada kehidupan setelahnya nanti gitu. Nah itu kan tujuan kita juga, kita mau finishnya dalam keadaan seperti apa kan gitu kan. Itu Mat. Iya, mau finish di garis finish apa finish duluan? Iya. Berarti finish dulu, kita keluar dari game tanpa trofi. Gitu. Oke. Ya wes Mat, iki berhubung bateraiku wes 5% nih, Rong sempat ngecas ya. Ini udah 37%. Itu dulu aja ya hari ini ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Oke, obrolan yang cukup luar biasa pagi ini ya. Mudah-mudahan ini bisa di-upload semuanya, rekaman suaranya bisa didengerin. Udah ketiga kali. Oke, gitu ya. Di-upload tenang. Yo, oke, sip. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.